Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Alhamdulillah sudah di halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini mas'alatun, ada satu masalah. Wahuna mas'alatun muhimmatun, di sini itu ada satu masalah yang penting. Wahya dianya masalah muhimmah. Annalladzi yarkabut ta'irata wa yamshi bittijahi ghurubi syamsi. Dianya masalah yang penting itu bahwa sungguh orang yarkabut ta'irata yang menaiki ia akan pesawat. Wa yamshi dan berjalan ia bittijahi ghurubi syamsi ke arah terbenam matahari. Ya, jadi orang naik pesawat mengikuti arah matahari, artinya siang terus, enggak malam-malam, matahari enggak terbenam kan, menyusuri. Wala taghrubu syamsu alaihi, dan tidak terbenamlah oleh matahari di atasnya. Haitsu yusafiru masalan minal urduni ila Amerika. Sekira-kira musafir yang seseorang, masalan sebagai contoh, musafir yang seseorang sebagai contoh minal urdun, dari Urdun ke Amerika. Dia naik pesawat dari Urdun menuju ke Amerika, jadi matahari nggak tenggelam-tenggelam karena mengikuti matahari. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara dia sholat? Nah, sholat yang lain oke lah, sholat maghrib karena matahari nggak tenggelam-tenggelam, bagaimana dia sholat? Fayas'alu kaifa yusalli sholawati wa syamsu la taghrubu alaihi fi safarih. Maka bertanya ianya seseorang, hal keadaan bagaimana sholat ia akan lima. Bagaimana cara dia melaksanakan sholat lima waktu? Wa syamsu lam taghrub alaihi, dan bermula matahari itu tidak tenggelam ia di atasnya seorang dalam safirnya. Matahari nggak tenggelam kan? Berarti kan sholat malamnya nggak ada. Maghrib, Isya nggak ada. Wal jawabu alaih, bermula jawaban terhadapnya pertanyaan itu, annahu yusalli fi ta'irati ma amkanahu bil hisabi bis sa'ati. Bahwa sungguhnya seseorang itu sholat ia di dalam pesawat, ma amkanahu. Akan ma yang memungkinkan ya nyama, akan ma yang memungkinkan ya seorang akan nyama. Akan ma yang memungkinkan ya nyama akannya seorang bil hisabi bis sa'at, dengan perhitungan dengan jam. Artinya selama dia dalam pesawat, misalkan 24 jam dalam pesawat, berarti kan dia mesti sholat 5 waktu. Artinya sholat dia dalam pesawat sebisa mungkin dengan hitungan jam. Hitungan jam aja di negeri Urdun itu subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, dan seterusnya. Selama dalam pesawat itu, waktu sholatnya hitung pakai jam. Wa mata nazala lazimahu qada'u salawati yaumin kamilin. Dan bila turun ia dari pesawat, udah sampai ke Amerika, lazimahu qada'u salawati yaumin kamilin. Lazim kepadanya oleh mengqadha salat sehari penuh. Apa maksud sehari penuh? Khamsi furudin 5 fardu. Jadi sholat yang dilakukan 24 jam dalam pesawat harus diulang semuanya. Ya, jadi beliau menegaskan di sini sholat sehari penuh. Artinya khamsi furudin 5 fardu sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat. Ihtiyatan, untuk memastikan, wa bara'atan lahu, dan untuk kebebasan baginya seseorang ya. Bebas dari tanggungan dari perintah agama. Nah, itu begitu dia turun berarti sholat lagi 5 waktu. Fa inda usulihi lil baladil maqsudi ke Amerika masalan, fa innahu fauru wusulihi ilal matari yajibu alaihi ma yajibu ala ahli tilkal baladi minas salawat. Dan ketika sampainya seseorang bagi negeri yang dimaksud, dan ketika sampainya seseorang bagi negeri yang dituju, seperti Amerika sebagai contoh di atas tadi, maka sesungguhnya seseorang itu fauru wusulihi, segera setibanya dia ilal matari, ke landasan pesawat, ke lapangan terbang. Maka sesungguhnya seseorang fauru usuli, begitu tibanya dia ilal matari, ke bandara, yajibu alaihi, wajib kepadanya, oleh ma yang wajib ia kepada penduduk demikian daerah dari sholat. Begitu dia turun pesawat, maka berlakulah hukum negeri tempat dia berada. Nah, artinya walaupun selama dalam pesawat dia udah sholat 5 waktu, misalkan sampai ke bandara itu sebelum maghrib, berarti dia harus sholat maghrib lagi, bahkan sholat asar lagi, karena sebelum tenggelam matahari ya waktu asar. Hatta law wasala qabla ghurubi syamsi. Hingga jikalau sampai seorang sebelum terbenam matahari.
fi waqtil asri, pada waktu asar. Jikalau sampai ia sebelum terbenam matahari pada waktu asar, fagharabat syamsu alaih, maka tenggelamlah oleh matahari di atasnya seorang, walam yatamakkan li lahdhata idzin, dan tidak memungkinkan bagi waktu itu, dan tidak memungkinkan ia li lahdhata idzin, pada waktu itu, min adai sholatil asri, daripada melaksanakan sholat asar demikian, fa innaha, maka sungguhnya sholat asar itu talzimuhu, wajibnya sholat asar kepada dia, wa yutalabu biqadaiha, dan diperintahkan akan dia untuk mengqadanya sholat asar. Nah itu. Jadi begitu sampai ke negara tujuan, begitu sampai di bandara, jadi wajib melakukan apa yang dilakukan oleh orang di negeri itu. Sehingga jikalau sampai ya sebelum terbenam matahari, berarti kan masih ada waktu asar. Cuma dia nggak berkesempatan untuk melaksanakan sholat asar. Tiba ia sebelum tenggelam matahari pada waktu asar, maka tenggelamlah oleh matahari di atasnya. Artinya di waktu asar, dia dapat sebagian waktu asar, kemudian matahari terbenam. Walam yatamakan, dan tidak berkesempatan ia lahdhata idin, pada waktu itu dari melaksanakan sholat asar itu. Fa innaha, maka sungguhnya sholat asar itu talzimu, wajib yang sholat asar kepada dia. Yutalabu biqadaiha, diperintahkan akan dia untuk mengqadanya sholat asar. Hadza huwa sahihul mu'tamadu indana. Ini bermula ini dianya ini itulah yang sahih lagi yang mu'tamad di sisi kita. Alladzi, di sisi kita, sahih sahih alladzi nadinullah, yang kita beragama akan Allah Ta'ala dengannya alladzi. Bahwa dan dianya ini itulah al-ahwatu, yang paling ihtiyat, yang paling hati-hati, wal abra'u lidzimmah, dan yang paling bisa membebaskan bagi zimmah, bagi tanggung jawab kita terhadap kewajiban sholat. Nah itu gambarannya. Kemudian mas'alatun muhimmatun, yang kedua, masalah yang penting juga. Ini berkaitan dengan kiblat. Yajibu 'alal muslimi ay yata'allama adillata ma'rifatil qiblah. Wajib kepada si muslim oleh bahwa mempelajari ia akan dalil-dalil mengenal kiblat. Ya, jadi wajib kita mempelajari tentang cara melihat kiblat, apalagi dalam shafir. Wal aslu fi dzalika amrullahi ta'ala wa rasuluhu likulli musallin ayyat tawajjaha ilal qiblati fi sholati. Bermula dalil pada demikian itu perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah likulli musallin, bagi setiap orang yang sholat, apa perintahnya? Ayat tajaha, bahwa menghadap ia kepada kiblat dalam sholatnya. Sholatnya setiap muslim, ya, setiap si musalli. Karena diperintahkan untuk menghadap kiblat, berarti kita harus tahu dalil-dalil untuk mengetahui arah kiblat. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan tanda-tanda dan dengan bintang bermula mereka itu dapat petunjuk. Jadi dengan bintang mungkin ada ilmu, ya. Dengan bintang, melihat bintang tertentu atau matahari menunjukkan kita kepada arah kiblat. Wa minal alamati al-busalatul lati yasta'miluhan nasul yawma fi ma'rifatil qiblah. Sebagian dari tanda-tanda yang boleh digunakan untuk mengetahui arah kiblat itu busalah, kompas. Kompas alati yasta'miluha, yang menggunakan akannya kompas oleh manusia pada hari ini fi ma'rifatil qiblah, pada mengenal kiblat. Kalau kompas benar biasanya akurat. Nah, kompas, apalagi sekarang di HP ada aplikasi untuk melihat kiblat, ya. Nah, melalui Google Map itu, nah, akurat itu kalau memang kita mengikuti aturannya, menaruh di tempat yang datar. Wahya, dianya buslah itu, busalah, dianya kompas itu minal alamatil hasanatil jayidah, sebahagian dari tanda-tanda yang hasan lagi, jayidah, bagus, bagus digunakan. Fa'alal mar'il muslimi wa khassatil musafiri ay ya'rifa wa yata'allama adillata ma'rifatil qiblati. Maka wajib kepada seseorang yang muslim, wa khassatal musafir, saya khususkan akan sebagai khususnya si musafir. Nah, maka wajib atas seseorang yang muslim secara khusus si musafir. Nah, itu, nah ini wa fa'ala khabar muqaddam. Ayya arafa, bahwa mengenal ia, wa ta'allama, mempelajari ia adillata ma'rifatil qiblah, akan dalil-dalil mengenal kiblat. Sawa'un bi ma'rifati tijahiha, sama saja dengan mengenal arahnya kiblat, min jihati syuruqi syamsi wa ghiyabiha, dari sisi terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, au min dhillil asya'i fin nahar, atau dari bayang sesuatu
di siang hari, au bil busalati atau dengan kompas. Yang penting kita punya ilmu cara mengenal kiblat. Baik dengan cara melihat matahari, karena ada cara khusus, saya juga nggak paham. Atau dengan melihat bayang sesuatu, kalau di siang hari kan bayang benda menunjukkan arah. Atau dengan kompas. Ya. Wa alaihi ayya arafa iza safara mauqi'a wijhati safarihi alladhi yuridu. Dan wajib kepadanya si musafir. Sabit di atasnya si musafir itu bahwa mengenal ia. Sabit di atasnya si muslim itu bahwa mengenal ia bila musafir ia. Apa ia kenal mauqi'a akan posisi wijhati safari. Posisi arah perjalanannya. Perjalanan yang menginginkan ia akannya perjalanan. Kita pengen pengen kemana? Kita harus tahu ke arah mana. Nah, biar kita tahu arah kiblatnya di mana. Karena nanti siapa tahu kita sholat sunnah atau sholat apapun dalam perjalanan kan. Sholat wajib khususnya karena wajib menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah nggak wajib menghadap kiblat dalam safir. Jadi kita harus tahu arah perjalanan kita. Wa mauqi'al qiblati minal tijahil ladzi yasiru ilaih. Dan posisi kiblat dari arah-arah yang akan berjalan ia kepadanya arah. Hakadha yang bagi ayyakunal muslimul muhtammu bi amri dinihi. Demikianlah sepantaslah bahwa adalah si muslim yang mementingkan ya muslim dengan urusan agamanya. Kama kana sahabatu sebagaimana adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat itu kalau mau musafir tahu arah kiblat kemana. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa kata Imam Nawawi? Fa in tarakat ta'alluma wa qallada lam tasiha salatu. Maka jika meninggalkan ia akan mempelajari dan mengikuti ia, mentaklid ia orang lain. Enggak mempelajari arah kiblat, cuma mengikuti orang lain. Lam tasiha salatuhu, niscaya tidak salah oleh salatnya dia. Karena ketika kita mau masuk salat, disyaratkan yakin arah kiblat minimal kita ban. Nah, ini ceritanya musafir kan. Jika meninggalkan ia akan mempelajari dan mengikuti orang lain kemana orang sholat, ya kita ikut sholat. Niscaya tidak salah oleh sholatnya seorang. Kenapa? Li'annahu, karena seorang itu taraka watifatahu, meninggalkan ia akan tugasnya fil istiqbali, di masa depan dalam menghadap. Meninggalkan ia akan tugasnya dalam menghadap kita. Nah, tapi tidak 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 secara umum kalau mengikuti orang lain nggak sah. Kalau sholat di masjid ya secara jelas, secara umum menghadap kiblat ke arah mana, otomatis kita mengikuti kan. Artinya kita tahu dengan melihat orang-orang memang sholat ke arah itu. Kalau di masjid ini ceritanya bukan di masjid, di lapangan, di hutan. Wa idza lam ya'rif al-qiblah, bila tidak mengenal ia akan kiblat. Wa kana mimman la yata'atta minhu ta'allum. Apabila tidak mengenal ia akan kiblat dan ada ia, itu sebahagian dari orang-orang yang tidak mungkin darinya oleh belajar. Li'adami ahliyatihi, karena tidak ahlinya seorang. Dia nggak tahu kiblat dan nggak bisa mempelajari juga, nggak ngerti mempelajari ilmu cara melihat kiblat. Aulam yajid man yata'allamu minhu, atau tidak mendapati ya akan orang yang akan belajar ya darinya orang. Nggak tahu kita mau belajar ilmu kiblat dari mana. Wadhaqal waktu, dan sempitlah oleh waktu. Sementara waktu sempit, au kana a'ma, atau ada ia itu yang tidak bisa melihat. Fardhuhumut taklid, maka bermula kewajiban kepada mereka itu taklid. Ketika itu kita taklid. Apa itu taklid? Dianya taklid itu qaulul ghairil mustanadi ila ijtihadin. Dianya taklid itu perkataan orang lain al mustanadu. Perkataan orang lain al mustanadu yang disandarkan akan dianya perkataan kepada ijtihad ya. Jadi taklid itu berarti mengikuti pendapat orang lain, di mana orang lain itu berpendapat berdasarkan ilmu dan ijtihadnya. Wa idza lam yajid man faradahu taklidu. Wa idza lam yajid man farduhu taklidu man yukalliduhu wajib alaihi ayyusalliya li hurmatil waqti ala hasabi halih. Dan bila tidak mendapati oleh orang-orang farduhu taklidu, yang bermula kewajibannya dia itu taklid. Bila tidak mendapati oleh orang-orang yang kewajiban terhadap dia tadi itu taklid, karena dia nggak punya ilmu sendiri, nggak punya pengetahuan tentang kiblat. Bila tidak mendapati oleh orang-orang yang bermula kewajibannya orang itu taklid, akan siapa tidak dia dapati? Maf'ul yajidu. Man yukalliduhu, akan orang yang akan mentaklid dia akannya orang. Wajib alaihi ayusalliya, wajib kepadanya oleh bahwa salat ia lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Ini ceritanya dalam perjalanan. Kita nggak tahu arah kiblat. Orang juga nggak ada. Kita mau tanya-tanya ke orang, nggak ada yang tahu.
Ketika itu wajib sholat untuk menghormati waktu ala hasabi halih di atas segala-gala keadaannya seorang. Udah, sholat aja menghadap kemana saja. Watal zimuh li'adatu dan lazim kepadanya oleh mengulang. Harus diulang lagi kan. Li'annahu uzrun nadirun. Karena bahwa sungguhnya tidak mengetahui kiblat itu uzur yang nadir, jarang. Alasan pertama. Alasan kedua, li'annal istiqbalas sholati syartun lisihatiha. Karena menghadap sholat, maksudnya menghadap kiblat dalam sholat, itu syarat bagi sahnya sholat. Walam yusqituha syar'u illa fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fi safari kama marra. Dan tidak menggugurkan akannya menghadap kiblat oleh syarat kecuali pada sangat takut dan pada sholat sunnah dalam safar. Jadi agama menentukan bahwa menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Dan agama tidak menggugurkan kecuali dalam dua kondisi. Dalam keadaan sangat takut atau dalam sholat sunat dalam safir. Jadi kalau sholat wajib itu dimanapun tempat tetap wajib menghadap kiblat. Kalau nggak tahu kiblat berarti harus diulang. Kama marra fil ayati sebagaimana yang telah lalu ya dalam ayat wal ahadis sahihah dan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa alam ketahui olehmu annahu la yajuzu li insanin idza dakhala li makanin ka baiti sadiqihi. Wah, sungguh hal dan sya'an itu tidak bolehlah bagi seseorang manusia apabila masuk ia bagi satu tempat seperti rumah temannya, au nahwi dzalik atau seumpama demikian. Kita masuk rumah orang atau kita bertamu ke rumah teman. Walam yakun ya'rifu jihatal qiblah dan tidak ada ia itu mengenal ia akan arah kiblat. Sementara kita nggak tahu arah kiblat kemana. Apa yang nggak boleh? Ayyubadira. Tidak boleh bagi insan oleh bahwa menyegera ia kepada sholat qoblal ijtihad sahih sebelum ijtihad yang benar bin nadri dengan cara melihat masalah sebagai contoh. Melihat dari mana? Minan nafidati dari jendela ila syamsi kepada matahari. Jadi kita masuk rumah orang, nggak tanya-tanya langsung salat menghadap ke arah mana saja itu nggak boleh. Kita nanya dulu ke tuan rumah atau kita ijtihad dulu lihat di luar, lihat bayang matahari segala macam. Oh ila qiblatil masjidil qarib atau melihat kepada kiblat masjid terdekat kan? Atau ada masjid terdekat, kalau masjid kan jelas arah kiblatnya. Artinya nggak boleh langsung sholat tanpa mengetahui arah kiblat kemana. Oh yas'ala. Nah, au yas'alu sahibal manzil atau bertanya ia kepada pemilik rumah. Nah, tidak boleh bagi insan bila masuk ia bagi satu tempat oleh bahwa menyegera ia kepada sholat. Nah, sebelum berijtihad, ini kita ataf sebelum berijtihad yang sahih dengan melihat dari jendela ke matahari atau kepada kiblat masjid yang dekat atau ini ataf ataf fiil ini ya, nggak ada an. Au yas'alu atau bertanya ya sahibal manzil pemilik rumah. Nah, pemilik rumah tanya dulu. Au ma ila dzalik atau ma yang adanya ma kepada demikian atau cara apapun terserah yang penting arah kiblat kita tahu. Fa idza shalla duna tamhisin wa ijtihadin mu'tabarin ila jihadin. Bila sholat ia tanpa memeriksa, tanpa berijtihad yang ijtihad itu diperhitungkan, sholat ia ila jihadin mah kepada arah mana saja. Maka bila sholat ia tanpa pemeriksaan, tanpa ijtihad yang diperhitungkan, sholat ke arah mana saja. Pada khala alaihi sahibul manzil, maka masuk kepadanya oleh pemilik rumah. Kita langsung sholat, nggak nanya-nanya. Tiba-tiba pemilik rumah datang, dia bilang, kamu kiblatnya salah. Apa tinggal kita putar saja? Faqala lahu maka berkata ianya pemilik rumah bagi dia bahwa fi salatih dan bermula dia itu dalam salatnya. Kita lagi salat ke arah sembarangan, datang pemilik rumah bilang, itu salah kiblatnya, kiblatnya sebelah kanan. Ya, maka berkata ianya sahibul mandil baginya seseorang sementara dia dalam salatnya, al qiblatu ila jihatin kadza. Bermula kiblat itu ke arah sana, kamu salah. Awalaisa ilal jihatil lati tusalli ilaiha atau dia mengatakan kiblat itu tidak ada ya ke arah yang engkau salah ke arah itu. Kamu salah arah kiblatnya. Apakah salat kita batal atau tidak? Apa tinggal geser aja? Falaisa lidzalikal musalli ayyan harifa ilal jihatil jadidah. Maka tidak boleh bagi demikian orang yang salat tadi. Oleh bahwa berpaling ia kepada arah yang baru liyukmila salatahu supaya menyempurnakan ia akan salatnya. Nggak boleh walaupun kita bergeser menghadap ke arah yang benar, sholat kita tetap batal. Begitu kita tahu salah arah kiblat langsung batal. Nah itu.
Nih, bal salatuhu batilatun, bahkan salatnya seorang itu batil. Falaihi ayyu'idaha min jadidin ilal jihadis sahih. Dan wajib kepadanya bahwa mengulang ia akannya salat dari baru, ulang dari awal. Ilal jihadis sahihah, kepada arah yang benar. Fatanabbah lidzalik, maka perhatikan olehmu bagi demikian. Wallahu muwaffiq. Ya, itu ya. Beda lagi kalau kita lagi sholat ke arah kiblat, kemudian teman kita mengangkat kita, memalingkan kita, itu nggak batal, langsung kita robah lagi. Atau sholat dalam perahu tadi, tiba-tiba perahu melenceng ke arah lain, tinggal kita putar. Karena sholat pertama benar ke arah kiblat. Kalau ini dari awal kita sholat nggak jelas ke arah mana. Dan ternyata memang kita pada pada nafsul amri memang nggak menghadap kiblat. Begitu ketahuan, batal. Nggak ketahuan pun salat kita nggak sah. Karena kita sholat tanpa ijtihad. Nah, lebih kurang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal Alhamdulillahirabbil alamin.